Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai ya kuliah kita pasti jam 4 atau jam 16.00. Baiklah, untuk hari ini saya coba untuk tidak mengaktifkan kamera saya ya, karena untuk jaringan agak berat kayaknya nih sore ini. Agak kurang bagus jaringan di tempat saya. Baiklah, untuk sore ini insya Allah kita akan bahas melanjutkan mata kuliah kita pekan kemarin. Di pekan lalu kita sudah membahas sampai di kasus pertama ya, di Economic Load Dispatch. Sebagai pengingat saja bahwa untuk kasus yang minggu lalu itu kita membahas tentang bagaimana mencari pembangkitan optimum dengan mengabaikan yang pertama rugi transmisi, kemudian yang kedua beberapa parameter lain yang kita abaikan seperti biaya maintenance, kemudian biaya tenaga kerja ya, dan juga biaya pelumasan, yang mana dalam pembangkit termal itu unit-unit tersebut cukup membutuhkan biaya yang besar. Akan tetapi pada kesempatan ini kita coba untuk mengabaikan saja itu. Baiklah, hari ini kita lanjut kembali ke kasus yang kedua ya, dengan anggapan kita semua tidak melupakan konten yang sudah disampaikan di pekan sebelumnya. Untuk hari ini kita coba membahas satu kasus di mana berbeda dengan yang lalu. Kalau yang kemarin kita menghitung economic load dispatch atau pembangkitan daya optimum dalam rangka melayani beban tanpa ada batasan limit atau kemampuan maksimum dan minimum dari daya pembangkit. Untuk hari ini kita coba untuk memberikan batas atau limit kemampuan pembangkitan dari masing-masing pembangkit. Langsung saja ke kasusnya ya, seperti yang kami tuliskan di atas. Semoga tulisan saya bisa dibaca. Kurva incremental cost tentunya dalam rupiah per megawatt hours dari dua generator yang beroperasi untuk menyuplai beban 700 megawatt. Berarti informasi yang pertama, beban yang akan kita suplai dari dua generator yang dioperasikan secara paralel itu adalah 700 megawatt. Kemudian ini yang baru, limit daya maksimum dan minimum juga disajikan dalam grafik. Pertanyaannya adalah berapakah daya optimum yang harus dibangkitkan oleh kedua generator tersebut. Sekarang kita mencoba dulu melihat bagaimana model kurvanya ya. Seperti disampaikan di pekan yang lalu bahwa model kurva yang paling sederhana, model kurva incremental cost yang paling sederhana jika persamaan yang membentuk kurva tersebut adalah persamaan linear. Dan kita lihat dua kurva yang tersaji di layar kita masing-masing juga masih berbentuk kurva linear. Pertama, kita mencoba menjabarkan informasi apa saja yang tersampaikan pada kedua kurva yang ada. Kita lihat dulu untuk kurva generator 1 ya. Kurva incremental cost dalam rupiah per megawatt hour untuk generator 1 memberikan informasi yang pertama. Informasi daya minimum ya. Informasi daya minimum yang mampu dibangkitkan oleh generator dalam rangka pengoperasian ekonomis adalah 200 megawatt. 200 megawatt ini adalah daya ekonomis ya, daya ekonomis yang paling minimum yang dapat dibangkitkan oleh generator 1. Artinya apa? Jika generator 1 dioperasikan di bawah 200 megawatt, maka bagaimanapun kondisinya, dia tidak membangkitkan daya dalam kondisi ekonomis. Artinya daya di bawah 200 itu tidak akan mencapai berapa modal yang dibutuhkan untuk pembangkitan daya
dan berapa nanti cost atau biaya atau hasil yang diperoleh dari penjualan energi kepada pelanggan. Makanya 200 itu disebut dengan minimum economical power. Minimum daya minimum yang paling ekonomis yang bisa dibangkitkan oleh generator 1. Yang kedua adalah korelasi. Untuk membangkitkan daya 200 megawatt, maka dibutuhkan biaya 450 rupiah per megawatt hour. Itulah biaya bahan bakarnya. IC-nya ya, biaya bahan bakarnya untuk membangkitkan 450, untuk membangkitkan 200 megawatt dibutuhkan biaya 450 rupiah per megawatt. Kita ambil saja mata uang Indonesia ya, rupiah. Boleh juga mata uang yang lain sebenarnya. Karena satuan dasarnya seperti yang dibahas minggu lalu adalah currency per megawatt hours. Dan yang kedua informasinya adalah 450. 450 ini adalah daya ekonomis maksimum yang mampu dibangkitkan oleh generator 1. Di mana ketika ingin membangkitkan daya 450 megawatt dibutuhkan biaya sebesar 600 rupiah per megawatt hour. Karena terdapat kenaikan biaya terhadap kenaikan daya, maka itulah disebut dengan kurva incremental cost. Ada kenaikan biaya bahan bakar terhadap pertambahan daya. Dan kenaikannya itu untuk kesempatan ini berbentuk grafik linear. Itu yang pertama informasinya. Yang kedua, karena tadi ada 2 generator, maka kita akan melihat bagaimana model IC curve atau kurva IC dari generator 2. Informasinya hampir sama, perbedaannya adalah angka-angkanya. Daya minimum, daya ekonomis minimum yang mampu dibangkitkan oleh generator 2 adalah 150 megawatt dan saat itu dibutuhkan biaya 650 rupiah per megawatt hour. Dan daya maksimumnya adalah 400 megawatt dengan biaya 800 rupiah per megawatt hour. Tadi kedua generator dengan kurva yang berbeda ini akan melayani total beban sebesar 700 megawatt. Nah, bagaimana caranya untuk melihat berapa daya optimum yang dibangkitkan oleh kedua pembangkit? Pembangkit di sini saya terminologikan dengan generator saja, meskipun kita sudah paham bersama di kuliah sebelumnya bahwa pembangkit itu tidak hanya generator, banyak unsur lain di dalamnya yang kemudian pada kesempatan kuliah ini saya sebutkan dengan generator saja. Ya. Jadi kalau kita menyebutkan generator itu terminologi Anda pembangkit ya. Hanya saja untuk menyederhanakan penyebutan saya sebutkan dengan terminologi generator. Sekarang kita lihat apa solusinya. Ada 2 macam solusi yang ditawarkan untuk mendapatkan pembangkitan daya optimum dari kasus ini, dari kasus yang kedua ini. Pertama adalah dengan membuatkan grafik, dengan menggambarkan kedua grafik IC dari masing-masing generator dalam satu grafik ya. Kita menggambarkan kurva kedua generator tersebut dalam satu grafik. Apa tujuannya? Untuk melihat generator mana yang memiliki biaya paling murah dalam rangka pembangkitan beban. Seperti yang dijelaskan minggu lalu bahwa kurva yang ada di bawah itu biaya pembangkitannya lebih murah dibandingkan dengan generator yang kurvanya ada di atas. Pertanyaannya, apa definisi bawah dan atas dalam konteks kita kali ini? Definisinya adalah kita melihat dari nilai-nilai atau angka-angka yang ada pada kurva IC. Kita bandingkan 2 daya minimum dari masing-masing generator. Ya mohon maaf punya 150 ya.
Ini adalah 150. Oke. Kita lihat dulu, kita bandingkan masing-masing daya minimumnya ya. Generator 1 tadi Anda sudah lihat, dia memiliki daya ekonomis minimum 200 megawatt tentunya, dan generator 2 memiliki daya minimum 150. Untuk menentukan definisi atas bawah pada kurva karakteristik IC ini, kita lihat saja angkanya. Angka yang ada pada sumbu Y atau sumbu IC. Pada generator 1 dibutuhkan nilai Rp450 per megawatt hours untuk membangkitkan 200 seperti yang dibahas tadi. Sementara untuk generator 2 untuk membangkitkan 150 maka dia membutuhkan nilai Rp600 per megawatt hours. Kalau demikian, generator 1 kurvanya di bawah dibandingkan generator 2. Dari informasi ini dapat kita simpulkan berdasarkan kuliah sebelumnya bahwa generator 1 ini akan dibebani lebih banyak. PG1 harus lebih besar daripada PG2. Ya. Daya yang dibangkitkan oleh generator 1 harus lebih banyak dibandingkan dengan daya yang dibangkitkan oleh generator 2 dalam rangka melayani beban 700 megawatt. Seperti yang ada pada soal. Pertanyaannya, berapa itu? Berdasarkan informasi yang ada, maka kita bisa memutuskan bahwa untuk generator 1 kita bebani optimum sebesar 450 megawatt. Kalau demikian, berapakah yang akan dibangkitkan oleh generator 2? Tentunya dengan menggunakan persamaan sederhana saja. Kita buatkan persamaan pembangkitan namanya ini. PG1 tambah PG2 sama dengan 700. Tadi kita sudah memilih G1 akan membangkitkan 450, sehingga G2 akan membangkitkan 250 megawatt. Itulah daya yang akan dibangkitkan oleh generator 1 dan generator 2 dalam rangka melayani beban yang ada 700 megawatt. Sangat sederhana, karena kita hanya melihat angka-angka pada grafik. Yang jelas kita memaknai grafiknya bahwa grafik yang ada di bawah dibebani maksimum sesuai dengan kapasitasnya dibandingkan dengan grafik yang di atas. Dan kalau kita kembali ke teori minggu lalu, bahwa kurva ini adalah kurva tipe 1 ya, kurva tipe 1, di mana kedua grafiknya berada pada kondisi slope yang sama, memiliki kemiringan yang sama, hanya saja nilai interceptnya yang mana disebut dengan nilai intercept. Untuk generator 1 interceptnya adalah 450 sampai dengan 600, sementara untuk generator 2 650 sampai dengan 800. Dia memiliki slope yang sama, tapi interceptnya berbeda. Nah, itu untuk metode yang pertama. Saya kira sangat jelas dan sangat gampang untuk dipahami. Cara penentuan berapa kapasitas minimum, berapa kapasitas ekonomis atau berapa pembangkitan ekonomis yang harus dibangkitkan oleh generator 1 maupun generator 2. Ya, sampai di sini jelas ya, tidak ada masalah ya. Sampai di sini. Atau ada masalah? Yang hadir di sana ada masalah nggak? Biar saya lanjut kalau nggak ada. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Sekarang metode yang kedua. Cara yang kedua. Ya, cara yang kedua ini adalah kita akan menemukan bagaimana persamaan karakteristik atau persamaan IC dari masing-masing generator yang ada. Oke, kita lihat. Langkah yang pertama adalah menuliskan persamaan incremental cost dari kedua generator. Cara yang pertama untuk membuat persamaan IC-nya adalah kita harus mencari dulu kemiringan kurva. Ya, kita harus mencari kemiringan kurva atau slope dari masing-masing generator, yaitu slope dari IC1 dan slope dari IC2. IC1 tadi adalah kurva bahan bakar, kurva pemakaian bahan bakar untuk generator 1, dan IC2 adalah kurva pemakaian bahan bakar untuk generator 2.
Sekarang kita fokus ke IC 1 atau G1. Ya. Untuk mendapatkan slope atau kemiriman kurva berlaku aturan slope itu adalah delta Y per delta X. Ya, delta Y per delta X. Dari mana mendapatkan angka-angka itu? Kita kembali ke kurvanya ya. Tadi di atas. Ya, kita lihat. Ini generator 1. Delta Y-nya adalah 600 dikurangi dengan 450. Ya, karena angka-angka ini berada pada sumbu Y. Makanya deltanya adalah selisih antara nilai terbesar terhadap nilai terkecil. Ya, selisih antara nilai interceptnya, yaitu 600 dikurangi dengan 450. Itulah delta Y. Sementara delta X untuk generator 1 adalah 450 dikurangi dengan 200. Ya, karena delta X adalah selisih nilai daya terbesar terhadap terkecil yang ada pada yang kebetulan ditempatkan pada sumbu X. Sebagai catatan penting bahwa delta X maupun delta Y tidak memiliki satuan. Karena kita hanya ingin mencari berapa kemiringannya atau berapa slope-nya dari masing-masing generator yang ada. Dengan demikian, dengan sederhana, kita dapat menuliskan, kita dapat memperoleh nilai delta X, delta Y untuk generator 1 adalah 600 minus 450, kita dapatkan 150. Kita mendapatkan 150. Cara yang sama untuk delta X-nya, 4,5 minus 200, kita mendapatkan 250. Sehingga slope-nya delta Y dibagi dengan delta X sama dengan 0,6. Jadi kemiringan untuk kurva IC generator 1 adalah 0,6. Cara yang sama untuk generator 2. Ya, kita menggunakan persamaan yang sama juga untuk mendapatkan slope-nya. Ya, slope-nya didapatkan dari delta Y per delta X. Seperti yang dilakukan untuk generator 1, kita tinggal mengurangi saja. Delta Y 800, ini adalah biaya pada kurva IC yang paling tinggi, 800 minus 650 sama dengan 150. Kemudian 400 minus 150 untuk delta X sama dengan 250. Dengan demikian kita mendapatkan nilai slope yang sama, baik pada generator 1 maupun pada generator yang kedua. Berikutnya nanti di pekan depan tolong masuk di waktu yang tepat ya. Ini yang masuk di belakang-belakangan biasanya bingung juga. Ini orang cerita apa ini? Oke lah, kita lanjut ya. Saya anggap kita semua yang hadir sudah bisa mengetahui cara untuk menghitung slope atau cara untuk menghitung kemiringan. Cukup dengan menggunakan persamaan delta Y dibagi dengan delta X dari masing-masing kurva IC yang ada. Oke. Ya, supaya nanti catatannya tidak berantakan, saya back dulu biar garis-garisnya menjadi hilang. Oke. Wah, kejauhan. Baiklah. Setelah kita mendapatkan kemiringan, maka kita kembalikan ke bentuk persamaan awalnya ya. Bentuk persamaan karakteristiknya juga sudah dibahas minggu lalu. Persamaan karakteristik itu mengikuti pola umum dari persamaan linear, yaitu Y sama dengan MX tambah dengan C. Hanya saja di kesempatan ini saya balik. C-nya saya kasih di depan. Y sama dengan C plus MX. Apa itu Y? Y ini adalah interceptnya ya. Y itu adalah bukan interceptnya. Y adalah persamaan inkrementalnya. Berarti Y adalah IC. Kemudian C adalah interceptnya. Intercept tadi adalah nilai minimum yang digunakan. Kalau generator 1 dia menggunakan nilai intercept 450. Ya, di sini 450 untuk generator 1. Dan kalau untuk generator 2, dia menggunakan nilai 150 ya.
untuk generator 2. Sorry, 650 untuk generator 2. Oke. Sekarang yang kedua adalah MX. Nah, mengapa tadi kita menghitung M-nya? Karena ini merupakan nilai slope. Nah, MX itulah yang tadi kita dapatkan 0,6 untuk kedua generator. Dan X-nya adalah generatornya sendiri. Ini adalah PG. Ya, kalau generator 1 maka PG1. Kalau generator 2 adalah PG2. Dengan demikian, dari penjelasan yang tadi kita dapat menuliskan persamaan karakteristik, persamaan biaya bahan bakar ya, mohon maaf, persamaan biaya bahan bakar untuk generator 1 yaitu di persamaan A. IC1 sama dengan 450 ditambahkan dengan 0,6 PG1. Nah, itulah persamaan bahan bakarnya untuk generator 1. Sekarang bagaimana persamaan biaya bahan bakar untuk G2? Cara yang sama, mengikuti pola yang sama juga dengan yang sebelumnya. Kita akan mendapatkan nilai IC2 atau IC2 sama dengan 650 intercept-nya tambah dengan 0,6 slope-nya yang dituliskan dengan M dikalikan dengan PG2 sebagai pengganti X-nya. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan bahan bakar untuk generator 2 yaitu 650 plus 0,6 PG2 atau PG2. Selesailah untuk persamaan bahan bakar. Sekarang yang ketiga adalah kita menuliskan persamaan pembangkitan. Dari mana asalnya ini? Karena terdapat dua generator yang bekerja bersama, yaitu generator 1 dan generator 2, ya. Maka kita tuliskan PG1 ya, PG1 ditambahkan dengan PG2 sama dengan 700. Artinya apa? Ketika kedua generator ini dioperasikan, maka total daya yang akan disuplai adalah 700 MW. Makanya dituliskan PG1 tambah dengan PG2 sama dengan 700 ya. Itu adalah persamaan pembangkitan. Disinilah nanti kita akan mencari tahu berapa yang harus dibangkitkan oleh PG1 dan berapa yang harus dibangkitkan oleh PG2 supaya terdapat pembangkitan yang paling ekonomis seperti permintaan tadi. Kalau di metode grafik di atas sudah terjawab. Ya, sudah terjawab bahwa untuk generator 1 harus membangkitkan maksimum 450 MW dan 250 akan ditanggung oleh generator 2. Sesuai dengan angka-angka yang ada pada grafik. Dan itu masuk dalam skop grafik ya. Kedua angka tersebut masuk dalam operasi pembangkitan daya pembangkitan ekonomis dari masing-masing generator yang ada. Angka 250 masuk dalam selangnya G2 dan angka 450 merupakan angka maksimum yang ada pada G1 sehingga keduanya tepat. Nah, untuk metode yang kedua ini dengan mencari tahu persamaan karakteristiknya, maka kita sudah melakukan 3 langkah tadi. Kita sudah mendapatkan persamaan karakteristik untuk persamaan bahan bakar untuk IC1, untuk IC2, dan persamaan pembangkitan. Setelah mendapatkan ketiganya, maka kita melangkah ke syarat penggunaan bahan bakar minimum. Ya, syarat untuk penggunaan bahan bakar minimum adalah IC1 harus sama dengan IC2. Ini syarat biaya syarat penggunaan bahan bakar minimum. Kita namakanlah persamaan D. Setelah itu kita uraikan persamaan D dengan memasukkan persamaan IC1 seperti ini. Ini adalah persamaan IC1 dan ini merupakan persamaan IC2. Ya, seperti yang dituliskan sebelumnya kita samakan saja. 450 tambah dengan 0,6 PG1 sama dengan 650 tambah dengan 0,6 PG2. Supaya sederhana, kedua persamaan ini saya bagi dengan 0,6. Ya, supaya kita mendapatkan nilai PG1 maupun PG2 yang tidak memiliki koefisien ya. Dia berkoefisien 1. Nah, menurut kalkulator, boleh Anda bantu saya, siapa tahu saya salah. 450 dibagi dengan 0,2 itu hasilnya adalah 750. Coba yang ada kalkulator di tangannya atau di handphonenya, yang tidak menggunakan handphone tentunya untuk kuliah, boleh bantu saya, coba dibagi. 450 bagi 0,6. Betulkah mendapatkan 7,5? Sudah betul, Pak.
Sudah betul, oke. Ya, dengan cara yang sama ya. Kemudian yang berikutnya 0,6. 0,6 PG1 dibagi dengan 0,6 dapat 1 PG1. Dan seterusnya 650 bagi 0,6 dapat 1083,3. 33 panjang ke belakang. Dan 0,6 dibagi dengan 0,6 kita mendapatkan 1 PG2. Didapatkanlah persamaan sederhana seperti ini. Lalu kita uraikan seperti matematika sederhana saja, kita gabungkan yang sejenis ya. PG1 minus PG2 sama dengan 180,3 minus 750. Kita mendapatkan persamaan baru, ini disebut dengan persamaan karakteristik, yaitu persamaan E, yaitu PG1 minus PG2 sama dengan 333,3. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan pembangkitan optimum dari kedua generator? Kita gunakan ilmu matematika dasar saja. Kita eliminasikan persamaan E terhadap persamaan C. Maka kita mendapatkan ini seperti ini. Ya, PG1 minus PG2 sama dengan 33,3. Itu dari persamaan karakteristik tadi yang didapat. Kemudian kita hubungkan dengan persamaan pembangkitan, yaitu PG1 tambah PG2 sama dengan 700. Pertanyaannya adalah, adakah hubungan antara keduanya? Ya, karena dalam konteks ini, jika terdapat persamaan yang meskipun variabelnya sama, misalkan kita masing-masing mendapatkan variabel PG1 dan PG1 di dua persamaan yang berbeda, tapi harus dirunut. Apakah ada hubungannya? Ya, karena tidak seperti di matematika dasar ya, kita menggunakan persamaan X minus Y sama dengan 3. Yang jelas kalau ada lagi 2X minus Y sama dengan 4, yang jelas ada variabel X, kita anggap dia ada hubungan. Tapi dalam kenyataan ini, dalam kenyataan operasi sistem tenaga harus dirunut dulu. Adakah hubungan antara PG1 yang ada di persamaan karakteristik atau di persamaan E dengan PG1 yang ada pada persamaan pembangkitan? Nah, kita kembali ke kurva tadi di atas. Kita kembali ke kurva untuk melihat hubungannya. Kalau tidak ada hubungan, kita tidak bisa mengeliminasi kedua persamaan tersebut. Ya, saya ambil kurva yang single ya, yang tidak tercampur supaya lebih gampang melihatnya. Ya, ini dihapus saja. Ribet juga. Oke, 450. Sekarang kita lihat, adakah hubungan antara PG1 dengan PG2 tadi? Kita lihat ya, untuk mendapatkan persamaan pembangkitan, kita mengambil pada sumbu X. Di sini adalah munculnya persamaan pembangkitan. Kita mengambil dari persamaan di sumbu X. Sebagaimana yang disebutkan di akhir pertemuan minggu lalu, bahwa daya yang tertulis pada sumbu X adalah daya yang berasal dari pembangkit, bukan daya yang berasal dari beban. Ya. Kemudian angka yang tertulis di sini adalah biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing pembangkit untuk membangkitkan sekian megawatt. Kalau begitu, antara persamaan karakteristik yang diperoleh dari persamaan IC berhubungan erat dengan persamaan pembangkitan yang ada pada masing-masing pembangkit. Kalau demikian, PG1 yang ada pada persamaan karakteristik ada hubungannya dengan PG1 yang ada pada persamaan pembangkit. Dengan demikian, kedua persamaan tersebut dapat dieliminasi atau dapat dioperasikan bersama. Karena di antara keduanya ada hubungan yang sangat erat. Ya, hubungan apa? Hubungan daya terhadap hubungan biaya pembangkitan. Untuk membangkitkan daya diperlukan biaya. Kita sudah bahas di awal bahwa yang kita ceritakan adalah pembangkit termal, di mana pembangkit termal tersebut primary energinya tidak free ya, tidak gratis. Inilah yang membuktikan tidak gratis. Untuk membangkitkan 250 megawatt dibutuhkan biaya sebesar 150 rupiah per megawatt hour. Kalau begitu, hubungan antara kedua variabel di persamaan yang kita tuliskan tadi berhubungan dengan sangat erat. Saya kira clear pembahasannya ya, supaya kita bisa mengoperasikan kedua persamaan yang ada. Baiklah, kita lompat lagi ke
persamaan di bawah. Oke, kita sudah sampai ke sini. Sudah sampai ke sini ya. Saya hapus-hapus dulu, nanti mau di-share ini. Supaya tidak membingungkan. Atau mulai supaya baguslah catatannya ya. Oke, ini sudah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana korelasinya? Ya tinggal kita operasikan seperti sangat gampang ya, seperti di level kelas level menengah saja, di sekolah menengah ya. Kita operasikan, dijumlahkan kedua persamaannya. PG1 tambah PG1 sama dengan 2 PG1. Kemudian minus PG2 tambah PG2 sama dengan 0. Kemudian 333,3 tambah 700 dapat 1033,3. Ya, dengan demikian kita bisa melihat bahwa secara dengan menggunakan persamaan atau dengan menggunakan metode ideal, kita menghasilkan nilai yang harus dibangkitkan oleh generator 1 adalah 516,65 megawatt. Ini disebut sebagai nilai ideal. Nanti akan saya jelaskan kenapa disebut dengan nilai ideal. Kita lanjutkan dulu persamaannya. Kita mensubstitusi nilai PG1 ke persamaan C atau juga boleh persamaan yang lain. Nah, dari hasil substitusi kita mendapatkan nilai bahwa daya yang harus dibangkitkan oleh PG2 dalam rangka melayani 700 MW pada beban adalah 183,35 MW. Itu juga nilai ideal. Ya, kalau kita jumlahkan antara PG1 ditambahkan dengan PG2 harus sama dengan 700. Dan itu benar ya. Ya, 516,65 ditambahkan dengan 183,35 itu harus sama dengan 700. Artinya kedua pembangkit sudah mampu melayani beban sesuai dengan permintaan yang ada. Pembahasan berikutnya adalah apa yang dimaksudkan dengan ideal. Ya. Apa terminologi ideal dalam kasus ini ya. Kita lihat di grafik tadi yang ada, kita akan kembali ke atas. Ya. Kita lihat di grafiknya. Ya, di grafik yang ada kita lihat yang satu persatu. Ya, kita lihat di sini sesuai dengan limit tadi bahwa generator 1 itu maksimum dibebani atau PG1 maksimum dibebani 450. Ini namanya pembatasan atau limit daya maksimum yang harus dibangkitkan oleh generator. Ternyata dalam kenyataannya generator 1 ini atau PG1 masih bisa membangkitkan daya yang lebih besar, yaitu 516,65 megawatt. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu ideal? Ideal adalah daya maksimum yang sesungguhnya dapat dibangkitkan oleh generator 1. Hanya saja dalam terminologi kurva karakteristik yang ada dibatasi bahwa generator 1 ini hanya dibebani maksimum sebesar 450. Maka yang kita jadikan sebagai jawaban adalah yang ada pada grafik. Kita tidak memilih 516,65, tapi kita memilih yang 450. Dalam terminologi yang lama, mudah-mudahan sudah dikerja soalnya, saya juga belum cek di classroom itu, ada disebut dengan P install. Daya yang terpasang ya, daya terpasang. Kemudian disebut dengan daya mampu. Ya, dalam hal ini 450 lah yang disebut dengan daya mampu dan 516,65 disebut dengan daya terpasang. Ya. Jika kita hubungkan dengan kuliah minggu lalu, yaitu kasus pertama di mana tidak ada limit daya maksimum dan minimum, maka jawabannya adalah 516,65. Hanya saja pada kesempatan ini dibatasi 450, maka generator 1 tidak dibebani 516,65 megawatt, tapi hanya dibebani sebesar 450 saja. Oke? Dan angka-angka itu range-nya ada pada grafik, karena grafik range-nya paling minimumnya 200 dan paling maksimumnya 450. Kalau begitu 516 ini
di luar rank maksimum yang ditetapkan dalam soal atau dalam kasus. Sehingga kita tidak memilih 516,65, tapi kita memilih 450. Itulah gunanya kita gambar grafiknya tadi. Ya, gitulah gunanya kita gambarkan grafiknya. Supaya kita tahu berapa maksimum yang harus ditanggung atau dibebani ke generator 1. Kita lihat di kurva yang kedua. Ya, kita lihat kurva yang kedua tadi. Kita mendapatkan P maksimum yang harus ditanggung, ya P max yang harus ditanggung oleh generator 2 seperti hasil hitungan kita, yaitu 183,65. Ya, kita lihat nilai 183,65 juga berada pada range ini ya, juga berada pada range. Minimumnya adalah 150 dan maksimumnya adalah 400. Angka 183,65 itu ada di antara 150 dan 400. Makanya idealnya untuk generator 2 sebetulnya bisa dibebani sebesar 183,65. Untuk lebih memperjelas hasil hitungan kita dari metode grafik yang pertama. Kalau metode grafik yang pertama kita mendapatkan nilai PG2 ini 250 megawatt. Karena kita langsung menjumlahkan saja 700 dikurang 450, yaitu kita mendapatkan 250. Akan tetapi jika kita menggunakan konsep persamaan karakteristik, ternyata nilai sesungguhnya itu untuk idealnya generator 2 183,65. Saya kira kelar ya, kenapa kita mesti mencari tahu berapa angka idealnya. Ya, berapa angka idealnya. Dengan demikian kesimpulannya untuk generator 2 kita akan bebani dia sebesar 183,65 atau dalam kenyataannya itu dibebani dengan 184. Ya 184 bukan 250 ya. Tapi untuk generator 1 dia akan dibebani maksimum sebesar 450. Nah, kalau kita jumlahkan 450 tambah 184 kan tidak cukup dengan 700 ya. Tidak cukup 700. Bisa Anda cek di kalkulatornya kalau dijumlahkan itu 450 ditambahkan dengan 184 berapa itu? 634, Pak. Iya, 634 ya. Iya. Nah, kalau begitu tidak melayani beban. Tidak melayani bebannya yang ada. Nah, berapa kira-kira selisihnya? Kita tinggal mengurangi. Ya, di 700 dikurang ini. Berapa tuh? 700 kurang 634 sekian. 66. Ya, 66. Nah, berarti mesti ditambahkan lagi ya. Mesti ditambahkan lagi yang tadinya 184 tambahkan dengan 66. Itu kembali ke 250 ya. Benar tak? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, sehingga angka-angka yang tertera pada grafik itu adalah angka aktual yang harus dibangkitkan, sementara nilai-nilai idealnya itu ada pada persamaan karakteristik. Jadi kalau ditanya apa yang saya pilih, untuk gampangnya ketika hanya sekedar menjawab soal saja, cukup gambarkan saja karakteristiknya, kurva isinya, lalu maksimumkan yang berada pada paling bawah, makanya digambarkan bersama seperti ini. Maksimumkan kemampuan yang generator yang kurvanya di bawah, kemudian sisanya Anda pilih dari generator yang kurvanya di atas. Tapi kalau ingin mencari berapa nilai idealnya, maka gunakanlah metode yang kedua. Gunakan metode yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, jika generatornya tidak dibatasi, maka otomatis kita harus menggunakan metode yang kedua, yaitu metode yang menggunakan persamaan karakteristik yang dibentuk dari persamaan IC. Saya kira clear ya untuk persoalan kita hari ini untuk kasus yang kedua. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya kedengaran di suara saya dengan jelas di sana, Di? Ya, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah kalau kedengaran. Ya, oke. Saya hapus ini, nanti akan di-share ini file biar Anda tidak bingung. Ini yang mau dipelajari yang mana nih? Ya, saya upayakan menghapus saja yang dijadikan sebagai pengantar mengajar ya.
Oke. Kalau tidak ada masalah pada kasus yang kedua, kita tambah lagi masalah. Kita melangkah ke kasus yang ketiga. Ya, kasus yang ketiga ini masih ada waktu ya. Mudah-mudahan insya Allah terselesaikan sebelum habis waktunya. Ini kasus yang ketiga. Ya, ini berubah kasusnya. Yang berubah adalah bentuk persamaannya. Kalau selama ini kita hanya menggunakan persamaan Y sama dengan MX kuadrat plus C, ya biasanya ya, kalau kita yang awal-awal tadi menggunakan persamaan linear Y sama dengan C plus MX. Kalau Anda lihat di sini sepertinya bukan lagi Y sama dengan C plus MX karena sudah ada kuadrat. Ya, berarti dia sudah menggunakan persamaan kuadratis. Oke. Kita coba lihat dulu persoalannya. Suatu sistem tenaga ini ada penjabarannya, rugi-rugi transmisi diabaikan. Berarti kita belum menghitung rugi-rugi transmisi. Nanti ada saatnya kita menghitung juga rugi-rugi transmisi. Semoga ada waktu ya. Akan melayani beban 250 MW. Berarti informasi yang pertama, total beban yang harus dilayani oleh kedua generator adalah 250 MW. Beban itu ada di sisi 250 MW itu adalah daya yang ada pada sisi beban. Ya, 250 merupakan daya yang ada pada sisi beban. Tentunya kalau digambarkan kurvanya tidak tergambarkan 250 itu. Kemudian pernyataan berikutnya, terdapat dua generator G1 dan G2 dalam sistem. Ya, dengan kurva bahan bakar atau cost curve yang didefinisikan masing-masing sebagai berikut. Nah, ini persamaan pembangkitan, persamaan bahan bakarnya beda. Ya, C1 atau C1 sebagai fungsi dari C1 sebagai fungsi dari pembangkitan generator 1. Ingat tadi PG1 namanya persamaan pembangkitan. Dia merupakan fungsi dari biaya. C1 sebagai fungsi dari daya yang dibangkitkan oleh generator 1 sama dengan PG1 tambahkan dengan 0,055 PG1 kuadrat. Kemudian persamaan bahan bakar yang kedua, C2 sebagai fungsi daya yang dibangkitkan oleh generator 2 sama dengan 3 PG2 ditambahkan dengan 0,03 PG2 kuadrat. Dijelaskan di bawahnya di mana PG1 dan PG2, PG1 dan PG2 adalah daya yang diinjeksikan dari masing-masing generator 1 dan 2. Pertanyaannya adalah berapakah cost dispatch minimum? Ini terminologi lain dari berapakah daya ekonomis atau berapakah pembangkitan minimum, sama saja ketika dikatakan berapalah cost dispatch minimum. Ya, peristilahannya beda-beda. Boleh menggunakan cost dispatch minimum, boleh menggunakan istilah biaya pembangkitan minimum, atau berapakah economic load dispatch. Sama semua jawabannya. Cuma pernyataannya yang beda-beda. Ya. Tentunya untuk kasus ketiga ini kita tidak boleh lagi menggunakan persamaan yang ini ya. Kita tidak boleh lagi menggunakan persamaan linear ini. Tidak bisa lagi menggunakan persamaan linear yang ini. Mengapa? Bentuk persamaannya bukan lagi persamaan linear tapi persamaan kuadratis. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus merecall kembali memori kita, yaitu penggunaan turunan atau derivatif. Dari mana asalnya? Ini ada pernyataan bahwa biaya yang timbul merupakan fungsi dari daya yang dibangkitkan. Ya, C1 in PG1 ya. Maka dari situ kita boleh menggunakan turunan ya. Kita boleh menggunakan turunan. Yang ini saya belum tulis, jadi kita akan kerja bareng-bareng ya di layar kita. Tolong diingatkan kalau waktunya habis supaya tidak mengganggu aktivitasnya Anda. Apalagi yang habis kerja tadi luar biasa capeknya. Baiklah. Kita jawab bersama solusi. Ya, solusi. Langkah yang pertama adalah kita akan, ini langkah yang pertama ya. Tuliskan persamaan IC. Ya, tuliskan persamaan
persamaan IC. Masih ingat persamaan IC ya, persamaan bahan bakar dari kedua generator. Dari G1 dan G2. Itu yang kita lakukan. Ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan persamaan IC dari generator 1 dan generator 2? Maka kita boleh menuliskan kembali persamaannya dulu. Ya, boleh menuliskan kembali persamaannya, yaitu C1 sama dengan PG1 ditambahkan dengan 0,055 PG1 kuadrat. Ya, kemudian C2 sama dengan 3 PG2 plus 0,03 ya 0,03 PG2 square PG2 kuadrat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini penjelasannya karena biaya bahan bakar atau IC, biaya bahan bakar atau disebut juga dengan IC adalah fungsi dari daya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah fungsi dari daya yang dibangkitkan oleh generator maka titik 2 ya maka mau diapakan? Nah, ini solusinya nih. Maka persamaan C1 dan C2 ini saya tulis besar ya. Persamaan bahan bakar dalam hal ini C1 dan C2 diturunkan ya. Masing-masing diturunkan terhadap PG. Masing-masing diturunkan atau diderivasi. Diturunkan terhadap PG1 dan PG2. PG1 and PG2. Ya. Tentunya di kelas ini tidak ada lagi yang tidak mengenal turunan ya. Kita dari tingkat diploma sudah matanglah turunannya. Kalau tidak matang hangus barangkali. Kita turunkan saja persamaannya tadi sudah dituliskan. Ya, kita tuliskan balik saja. C1 sama dengan PG1 plus 0,055 PG1 square. Ya, kita turunkan ini. Diturunkan terhadap apa? Tadi penjelasannya masing-masing diturunkan terhadap PG1. Kalau begitu kita tuliskan D C1 terhadap D PG1. Artinya apa? Persamaan ini diturunkan terhadap PG1 ya. Persamaan ini diturunkan terhadap PG1. Sama dengan ya, turunan dari konstanta, turunan dari PG1 sendiri 1 ya. Dari turunannya PG1 terhadap PG1 adalah 1. 1. Oh. Kelihatan yang saya tulis di sana? Kelihatan, Pak. Ya, tambah. Ya, Pak. Ya, kalau ada persamaan kuadrat diturunkan, maka 2 kali kita turunkan. 2 dikalikan dengan 0,05. Sorry, 2 pangkatnya ya. 2 dikalikan dengan 0,055 itu adalah 0,11. 0,11. Kemudian PG1-nya tetap ditulis PG1 karena yang diturunkan adalah 2 PG1 yang tadinya. PG1 yang lain ya maksud saya. Ingat kalau kuadrat kan begini toh.
PG1 kali PG1. Itu namanya PG1 kuadrat. Diturunkan yang pertama, maka yang kedua tidak diturunkan. Kenapa? Karena hanya diturunkan sekali. Hanya turunan satu kali, bukan turunan dua kali. Makanya turunan dari 0,055 PG square G1, ya PG1 square adalah 0,11 PG1. Oke, saya kira jelas. Itu hanya masa lalu itu. Masa lalu menghitung turunan. Kalaupun dilupa, saya sudah kasih tahu caranya. Nah sekarang kita turunkan juga, kita sebutlah ini ya, kita sebutlah ini Jawa. Kita sebutlah ini persamaan 1. Kita sebutlah itu persamaan 1. Sekarang untuk persamaan yang kedua, untuk persamaan bahan bakar generator 2. C2 sama dengan 3PG2 plus 0,03 ya tadi, kalau tidak salah. Benar ya? 0,03 PG2 square. Kita turunkan lagi. Di situ. Ya, benar. DC2 per di PG2. DPG2 sama dengan. Ya, tadi PG2 turunannya 1, 3 kali 1, 3. 3 ditambahkan dengan cara yang sama, 2 kali 0,03 tentunya 0,06 0,06 ya, ada nolnya 0,06, kemudian PG1 yang satunya tidak diturunkan, PG2. Ini kita sebut dengan persamaan yang kedua. Dengan melihat persamaan dengan melihat persamaan 1 dan 2, rupa-rupanya kita kembali ke persamaan, kita kembali ke persamaan linear, benar enggak? Kalau kita lihat bentuknya ini persamaan berdua ini, bentuknya kembali ke C plus MX, benar ya? M-nya untuk persamaan 1 0,11, M-nya untuk benar, M untuk persamaan 1 0,11, M untuk persamaan yang kedua adalah 0,06. X-nya adalah PG1 dan X-nya adalah PG2. Sementara yang berubah adalah yang tadinya adalah DC1 per DPG1, tadinya adalah DC1 saja. Tapi kembali modelnya ke persamaan linear. Nah, kalau sudah mendapatkan bentuk persamaan linear, maka kasusnya menjadi gampang. Oke, kita sudah menemukan turunan persamaan bahan bakar ya, atau turunan dari C1 and C2 dengan cara menurunkannya terhadap persamaan persamaan pembangkitan. Oke, kalau begitu kita melangkah ke step yang kedua. Bagaimana tadi nulisnya? Yang pertama biar beruntutan. Oke, berarti nomor 2. Sini nomor 2 nih. Nomor 2. Gunakan syarat minimum. Ya. Gunakan syarat cost minimum. Ya, untuk pembangkitan tentunya. Ya. Apa syarat cost minimumnya? Kalau kemarin DC1 sama dengan DC2 ya, kemarin ya begitu ya. Benar ya? Iya, Pak. Nah, kalau begitu sekarang diubah bentuknya karena bukan lagi begitu persamaannya, karena dia persamaan turunan, maka kita tuliskan DC1 dibagi dengan DPG1 harus sama dengan DC2 dibagi dengan DPG2. DPG2. Ya. Kalau kemarin yang langsung berbentuk linear, DC1 sama dengan DC2. Ya, tapi ini karena dia diturunkan, maka bentuknya diubah. Kalau begitu, kita sudah bisa menyelesaikan. Ya, kita tinggal menuliskan ulang saja yang DC1 yang mana. DC1 tadi seperti yang kita sudah lihat, dia adalah 1 ditambah dengan 0,11 PG1. Di sini ya. 1 tambah dengan 0,11 PG1. It's equal to
3 plus 0.06 PG2. Ya. 3 tambah dengan 0,06 PG2. Inilah persamaannya. Kita anggap dia sebagai, atau kita sederhanakan dulu lah. Ini kan masih bisa sederhana nih. Masih kan? Kita gabungkan yang sejenis ya. Oke, kalau begitu dia menjadi 0,11 PG1, 0,11 PG1, 0.11 PG1 minus, karena pindah, 0.06 PG2 is 3 minus 1. Nah, atau kalau mau lebih sederhana saja, 0,11 PG1 minus 0,06 PG2 sama dengan 2. Kita sebut ini persamaan 3. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke konsep pembangkitan tadi. Ya, langkah yang ketiga kita bawa ke konsep pembangkitan. G1 dan G2 ini beroperasi bersama untuk melayani beban sekian megawatt. Kalau begitu kita akan tuliskan persamaan pembangkitan. Persamaan pembangkitan. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu salah ya, kalau di bahasa Inggrisnya itu generation equation. Nah, itu dari bahasa Inggrisnya. Saya hanya terjemahkan persamaan pembangkitan, mudah-mudahan tidak terlalu jauh lah. Ya, kita buat dulu modelnya. Di sini ada G1, di sini ada G2. G1, ini adalah G2. Dia bekerja bersama untuk melayani beban berapa tadi? 250 ya, 250 megawatt. Benar ya? Begitu soalnya tadi? Iya, Pak. Oke, pertanyaannya berapakah di sini? Berapakah di sini secara ekonomis? Karena, nah ini penjelasannya, karena di soal ini tidak dibatasi limit, maka kita cukup menggunakan saja persamaan karakteristik dihubungkan dengan persamaan pembangkitan. Seandainya disebutkan limitnya, G1 maksimumnya segini, minimumnya begini, wajib kita menggambarkan grafiknya dari persamaan yang telah diturunkan. Tapi karena dia tidak menyebutkan limitnya, maka cukup kita langsung saja menggunakan persamaan karakteristik dan persamaan pembangkit untuk mencari tahu berapakah PG1 dan berapa PG2. Ingat itu clue-nya ya. Sepanjang tidak ada pendefinisian limit minimum maksimum, maka cukup gunakan saja persamaan karakteristiknya dengan persamaan pembangkitan. Ya, ingat tadi persamaan karakteristik itu persamaan 3 ya. Hubungan antara persamaan bahan bakar G1 dan G2 yang kita samakan dengan menggunakan konsep cost minimum itu disebut dengan persamaan karakteristik. Dalam hal ini persamaan 3 kalau di kasus kita. Kalau begitu kita tuliskanlah persamaan pembangkitannya. Apa itu persamaan pembangkitannya? Yang ini PG1 plus PG2 is 2050. Kita sebut dengan istilah persamaan 4. Ingat, persamaan 4 namanya persamaan pembangkitan, persamaan 3 namanya persamaan karakteristik, persamaan 1, 2 namanya persamaan bahan bakar. Ya. Andaikan ada komprehensif di alih jenjang, nanti saya tanya kalau ketemu. Jelaskan perbedaan antara persamaan karakteristik, persamaan bahan bakar dengan persamaan pembangkitan. Nah, itu jawabannya yang ini. Tapi alhamdulillah tidak ada di komprehensif. Di reguler yang ada. Baiklah, saya kira solusinya sudah jelas ya, sudah kita sering ulang-ulang. Tentunya kita berikan solusi, ini sudah langkah yang ke berapa nih? Keempat kali ya. Oke, gunakan syarat cost minimum untuk mendapat persamaan karakteristik, gunakan persamaan pembangkitan untuk membentuk persamaan pembangkitan yang keempat. Ya, kita selesaikan saja persamaan. Ya, eliminasi lah. Eliminasi. Kita eliminasi tentunya 3 ya. 3 dan 4. Untuk
mengetahui PG1 optimum dan PG2 optimum. Saya singkat OPT saja. Oke. Saya kira gampang sekali, Min. Tidak adalah masalah. Tinggal kita tulis saja. Ya, persamaannya ya. Tadi kita punya persamaan karakteristik 0,11 PG1 minus 0,06 PG2 is 2. Kemudian persamaan pembangkitan sudah sangat jelas tadi. PG1 plus PG2 sama dengan 250. Ya, kita setarakan ya. Misalkan kita akan mematikan PG2, maka kedua ruas kita kalikan dengan ruas persamaan yang kedua lah. Kita kalikan dengan ini dikalikan dengan 0,06. Ya, ini dikalikan dengan 0,6, ini dikali 1. Ini dikali 1 saja seperti biasa. Berarti kita mendapatkan persamaan baru, persamaan turunan juga. Tidak turunan sih, persamaan baru saja dimodifikasi. 0,11 PG1 minus 0,06 PG2 is 2. Kemudian kita kali dengan 0,06, berarti kita mendapatkan nilai 0,06 PG1 minus plus 0,06 PG2 sama dengan is 50. Bantu saya supaya tidak runyam. Coba di kalkulator, tak betulkah itu 250 kali 0,06 15? Betul, Pak. Iya betul. Oke. Ya, di kalkulator ya. Anda dosa loh kalau tidak kalkulator itu. Ini kita tinggal jumlahkan. Kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Berarti kita akan mendapatkan 0,11 tambah 0,06, 0,17 ya. 0,17, 0,06 minus 0,06 tambah 0,06 adalah 0, dikali dengan PG2 berarti 0, 0,17 PG1 is sama dengan 2 tambah 15, insya Allah 17. Kalau demikian kita sudah mendapatkan PG1 is 17 bagi dengan 0,17 itu adalah 100. 100. Nah, ini kita satukan 100 megawatt. Meskipun dalam matematika tidak langsung boleh begitu ya. Janganlah kalau tidak bisa. Nanti menjadi kebiasaan. Kita sebut 100 saja. Nanti di bawah baru dikasih satuan. Karena ini persamaan matematikanya semua mengabaikan satuan. Oke, dengan cara yang sangat simpel tentunya. Anda bisa mencari tahu berapa PG2. Kita substitusi saja ya. Substitusi PG1 sama dengan 100 ke persamaan pembangkitan saja. Persamaan 4 tadi ya. Apa 3 ya? 4. Benar ya? 4. Nah ini sangat sederhana saja. Persamaan 4 itu begini. PG1 plus PG2 is 250. Ya, ini sudah ada PG1-nya, berarti PG2 adalah 250 minus 100. Ya, saya kira tidak ada yang tidak tahu itu. PG2 is 150. Dengan demikian pembangkitan ekonomisnya, jadi pembangkitan ekonomis begitu katanya soalnya. Dia minta. Benar ya? Dia minta pembangkit. Cost dispatch minimum. Cost dispatch. Ya, kita jawablah berdasarkan yang dia minta. Meskipun sama saja, sama sih maksudnya.
sorry, kita sesuaikan soalnya. Jadi cost. Oh, your internet is not stable. Kedengaran enggak di sana yang saya sebut? Kedengaran, Pak. Alhamdulillah. Cost dispatch dari G1 dan G2.2 ya. PG1 sama dengan 100 baru di sini muncul satuan. Kemudian PG2 is 150 megawatt. Ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, sampingnya saja ya di sini. Maka bukan kurva sih, dalam bentuk single line diagram. Di sini generator 1, di sini generator 2. Dia berada pada bus yang sama, bus pembangkit namanya. Di sini bebannya. Karena kita abaikan rugi transmisi ya, makanya begini modelnya. Kalau nanti tidak panjang, ada trafo di sana. Seperti yang kita pelajari dulu di analisis sistem tenaga, ada gambar trafonya. Ini karena tidak ada, disimpelkan saja di sini. This is 250 MW, and this one G1 produce 100 MW, and then the last G2 will produce 150 megawatt. Saya kira kuliah kita cukup untuk hari ini. Kalau ada mau ditanyakan silakan disampaikan di sini. Saya Pak mau bertanya. Iya silakan. Saya tutup dulu share. Oh ya silakan. Tanpa saya lihat juga nggak apa-apa ya. Silakan. Tadi Pak kan dari soal itu persamaan IC-nya itu ada dari C1 dan C2. Yeah. Jadi apakah bisa diperoleh nanti nilainya C1 sama C2 ini kan sudah diperoleh juga nilai PG1 dan PG2-nya. Jadi bisa dihitung ini Pak persamaan IC-nya yang nilai C1 dan C2 berdasarkan nilai PG1 dan PG2-nya yang dihitung ini. Saya kurang nangkap pertanyaannya. Gimana maksudnya? Kan tadi ini Pak persamaan IC tadi yang pertama. Ya ini persamaan IC ini. Iya. Ini persamaan yang asli ya, yang asli. Ini yang asli. Yang C1 kan sama dengan PG1 tambah 0,55 PG kuadrat. PG1 kuadrat. Kan tadi sudah diperoleh nilai PG1-nya Pak. Jadi ya, silakan akan dapat nilai yang sama itu. Masukkan saja nilainya. Oh, berarti tetap dapat PG1. Ya. Tetap dapat. Kalau Anda mau buktikan, masukkan saja PG1 berapa tambah 0,055 PG kuadrat, insya Allah sama dengan yang kita dapatkan. Ini maksud atau di sini? Iya Pak. Ya, coba Maki. Coba-coba di rumah. Iya. Ya, coba dicek. Akan sama itu. Ya, biaya pembangkitan. Itu dapat rupiahnya maksudnya ya? Berapa rupiahnya ya? Iya. Boleh. Iya. Ya, tapi ada nanti cara yang lebih gampang. Tapi boleh juga sih pakai ini, boleh juga pakai ini. Kalau maksudnya Anda mau gambar grafiknya kan nanti supaya muncul grafik di sisi kiri yang ke atas kan untuk nilai interceptnya ya, kayak tadi contoh yang kedua. Iya Pak. Ya, boleh. Kalau Anda ingin membuat grafiknya, tapi nanti bermasalah di bawah itu di sisi kurva sumbu X-nya. Tidak ada nilai minimum maksimumnya. Ya, yang ada hanya maksimum semua. Maksimum untuk PG1 tadi adalah 100, maksimumnya untuk PG2 150. Kita tidak mendapatkan nilai minimumnya sehingga nanti persamaan nilai interceptnya yang ada di sumbu X itu hanya satu saja. Dan yang menjadi masalah di sana karena yang biasanya dimasukkan sebagai nilai intercept itu adalah nilai minimum. Bukan nilai maksimum. Paham maksud saya? Saya tarik ke atas ya. Di contoh yang tadi ada grafik tadi di atas. Oh jauh ke atas. Ini ya janganlah yang tunggal saja. Yang ini ya yang lebih kelihatan ini. Yang kita dapatkan barusan kan yang ini ya.
maksimum, iya Pak. Ya. P maksimum itu berkorelasi dengan yang ini. Jadi kalau nanti Anda menggambar, nanti gambarnya belum ketahuan berapa daya minimumnya. Ya, kita nggak tahu daya minimumnya karena kan tidak ditentukan. Jadi nanti grafiknya langsung ujungnya yang ketahuan, langsung bagian ini yang ketahuan sama yang ini. Kalau Anda masukkan tadi angka-angka itu ke persamaan C ya. Ya yang C1 kan, C1 sama dengan berapa tadi persamaannya itu 1 ditambah berapa ya tadi? PG1 tambah dengan 0,055 PG1 kuadrat. Nah, akan mendapatkan nilai yang di atas yang ini, yang maksimum kan? Iya Pak. Berhubungan dengan yang 400 yang di bawah ini. Iya. Kecuali di soalnya nanti ditentukan bahwa oh minimumnya sekian, barulah Anda boleh juga mencari tahu kalau minimumnya, kalau ketahuan ini daya minimumnya kan ketahuan juga yang ini nanti. Benar ya? Dengan menggunakan, tentunya dengan menggunakan persamaan yang belum tentu itu. Yang belum tentu itu maksudnya belum tentu 0,055 kemiringannya. Tapi ini tidak menggunakan kemiringan karena dia model persamaannya kuadrat. Masih ingat kan persamaan kuadrat kan begini model kurvanya ya? Iya, ya Pak. Dia tidak linear begini. Kalau linear begini berarti untuk mendapatkan kemiringan tadi menggunakan slope, kan begitu ya. Slope itu delta Y per delta X. Tapi kalau dia kuadratis begini, untuk mendapatkan slope-nya tidak menggunakan lagi delta Y per delta X. Karena bentuk kurvanya tidak linear, dia kuadratis. Dia melengkung ya. Melengkung. Ya. Untuk mendapatkan itu ada lagi metode. Nanti namanya metode gradient. Ya, metode gradient boleh menggunakan metode Gauss. Banyak metodenya lah untuk mendapatkan itu. Tapi kalau Anda mau mencari itu bagus, luar biasa itu. Sudah masuk di level strata 2. Di strata 2 memang dicari itu. Bagaimana model persamaan. Saya alhamdulillah dulu waktu sekolah di level S2, saya dapatkan persamaan karakteristik untuk semua sistem Sulzer. Ya, sistem Sulzer saya kerja, bagaimana mendapatkan persamaan karakteristik dari masing-masing pembangkit yang ada. Ada saat itu berapa puluh bas ya, bas beban, dan ada 6 bas pembangkit, minus 2 bas pembangkit hidro, jadi saya tidak ambil. Dapat persamaannya, saya kerjanya itu, ya 2 tahun lah untuk mendapatkan itu. Ya. Kalau pertanyaannya apakah mendapatkan biaya, mungkin bisa Anda mendapatkan yang angka di atas itu ya, yang angka ini. Yang bertanya bisa mungkin dipahami? Iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Kecuali Anda mau menggunakan persamaan turunannya, itu lebih gampang. Yang persamaan turunan ya, yang sudah diturunkan tadi, yang DC1 per dPg1, kan itu berbentuk persamaan linear, benar ya? Sudah berbentuk bersama linear tadi kan? Ya, tadi kita tadi mendapatkan nilai 1 tambah 0,011 PG1 dan 3 tambah 0,06 PG2. Nah, itu akan lebih mendekati grafik yang tampil di layar tak untuk nilai IC-nya. Tapi ingat itu persamaan turunan. Persamaan turunan. Ya, kalau persamaan asalnya persamaan kuadrat, turunannya yang linear. Kan dalam ranah geometri, persamaan kuadrat turunkan dapat linear. Persamaan pangkat 3 atau hiperbolik diturunkan dapat persamaan kuadrat, kan gitu ya. Ya, persamaan pangkat 3 diturunkan 1 kali mendapatkan kuadrat, diturunkan 2 kali mendapatkan linear. Kalau persamaan kuadrat diturunkan sekali dapat persamaan linear. Kalau Anda coba menggunakan persamaan linearnya, mungkin lebih tepat digambarkan di grafiknya. Dicoba saja ya, dicoba saja. Di rumah nanti didiskusikan lagi. Boleh ya? Iya Pak. Iya. Saya hapus ini, nanti ditanya apa hubungannya tadi. Ini ada kata tadi? Ada, ini yang tidak ada. Oke. Baiklah, kalau ada lagi yang lain, itu menarik sekali pertanyaannya. Ya, mungkin saja Anda punya imajinasi ya mau lanjut ke S2. Kalau kita di elektronika lebih banyak ke algoritma sih. Mungkin lebih bagus nanti mencari algoritma terbaik untuk mendapatkan persamaan karakteristik dalam operasi ekonomi. Judul itu.
Ya, algoritma apa gitu? Penggunaan algoritma X untuk mendapatkan model persamaan karakteristik dalam rangka economic load dispatch di sebuah pembangkit termal. Wah, mantap sekali. Judul S2 itu. Jangan di S1, tidak selesai. Oke ya, kalau tidak ada kita atau adakah yang lain? Ada yang lain? Ya, fokus ke hari ini. Saya kira mungkin pembahasannya sudah bisa jelas ya. Kita sudah membahas 2 kasus ini. 3 kasus malah. Kasus pertama sudah yang paling sederhana. Kasus kedua yang ada limitnya. Kasus ketiga kita coba naik 1 level menggunakan persamaan kuadratis di persamaan bahan bakarnya tapi tanpa limit. Nah, mungkin nanti soal tugasnya dikasihlah limit ya. Kita kasih limit pembangkitan. Nah, coba makin kerja. Dan yang minggu depan, sebagai jawaban dari pertanyaan minggu lalu yang menanyakan tentang bagaimana kalau ada kurva yang linear, ya, yang statis, ya, bukan linear lagi, yang kurva yang konstan, kenapa mesti dipilih dia sebagai pembangkit yang paling ekonomis? Akan dibahas di kasus 4. Insya Allah pekan depan kalau saya masih hidup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan dulu lah untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.